Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dapat berkumpul kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya dapat hadir di dalam Zoom meeting ini tentang aksi nyata modul 1 budaya positif, penerapan budaya positif, di mana kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif pada SDN Karya Bakti 4. Sebelumnya mohon perkenalkan diri saya, Rina Diana Lestari, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ini tentang konsep budaya positif. Budaya positif ini terdiri dari satu perubahan
paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, restitusi, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Lalu selanjutnya yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini di mana pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa. Yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman dan tahap perkembangannya. Di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Lalu yang kedua ini disiplin positif. Disiplin positif ini ada 3. Pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada yang tahu motivasi intrinsik ini contoh salah satunya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Baik, motivasi intrinsik ini salah satu contohnya yaitu semangat dari diri sendiri atau kemauan dari diri sendiri. Bukan ekstrinsik. Lalu yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi si anak ini atau siswa ini melakukan disiplin positif ini bukan hanya karena sogokan atau adanya ancaman maupun hukuman baru dia disiplin, tetapi dilakukan dengan adanya faktor intrinsik. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini tujuan tertentunya ini satu, menghindari kenyamanan dan hukuman. Jadi, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, ini merupakan motivasi intrinsik. Lalu yang kedua nih, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Si murid ini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik juga. Lalu, motivasi perilaku manusia untuk melakukan disiplin diri ini menghargai nilai kebajikan sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik juga. Lalu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5. Yang pertama ini bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Lalu adanya kebebasan dan juga kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Lalu yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Jadi si guru ini sebagai posisi penghukum terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, yaitu manajer. Nah, ini contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Contoh kalimat dari orang yang penghukum atau guru sebagai penghukum ini seperti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi ada salah satu siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara,
guru yang berperan atau yang sebagai posisi kontrol penghukum ini, kalimatnya itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, untuk posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kalimat yang dikeluarkan itu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Lalu posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Biasanya kalimatnya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya kalimat yang diungkapkannya ini, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Kalimat yang biasa diutarakannya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah merasa, wah saya biasa sebagai posisi kontrol penghukum nih, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer. Ini bisa diterapkan di dalam rumah atau bisa juga diterapkan di dalam sekolah. Coba saya pengen tahu, ada yang bisa mengungkapkan atau memberitahu selama ini sudah berada di posisi mana ya? Ibu Rita? Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 11 contoh soal. Nanti bisa dijawab ya. Beberapa kalimat ini merupakan dari 5 posisi kontrol. Kita tentukan bersama. Yang nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Termasuk untuk penghubung Penghukum? Ya. dari guru yang mengontrol untuk memberikan hukuman kepada siswa. Nah, ini pilihannya. Penghukum ya, Pak? Ya. Coba nanti kita lihat, simpan dulu jawabannya. Lalu yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Manajer ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Manajer. Nah, pembuat rasa bersalah. Bersalah. Nah, lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Teman ya? Ya, betul teman. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer ya? Bintang teman juga. Teman. Iya, seperti ini tuh. Terus ada lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Apa coba? Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya, betul. Lalu yang ketujuh, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini. Sama ya? Sama. Sama. Ya, betul. Lalu yang kedelapan, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu?
Penghukum. Teman. Ya, betul. Yang ke-9, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Lebih ke teman kayaknya, Bu. Teman, coba kita lihat. Ya, betul. Lalu yang ke-10, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa coba? Tuh. Masuknya kemana? Pemantau. Memantau. Lalu yang ke-11, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Masuk kemana coba? Lebih ke pemantau kayaknya, Bu. Pemantau. Kita lihat. Nah, kan kalau di sini yang nomor 11 ini manajer. Kenapa manajer? Jadi yang 11 ini apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Jadi ada usaha untuk memperbaiki dari permasalahan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ini disebut sebagai posisi control manager. Ya. Untuk selanjutnya, nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Jadi hukuman dan penghargaan. Perbedaannya ini hukuman, kenapa disebut merupakan disiplin dengan identitas gagal ini? Karena dirasa menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, lalu murid menjadi rendah diri. Kenapa murid menjadi rendah diri? Kadang kan kayak tadi misalkan contoh dari permasalahan atau kasus si siswa dalam upacara tidak menggunakan atribut lengkap, misalkan dihukum atau langsung diomelin tuh sama si guru tersebut sebagai penghukum. Jadi secara psikologis si anak ini merasa malu karena dapat teguran atau hukuman dari si guru di depan teman-temannya. Lalu yang kedua ini penghargaan. Kenapa penghargaan dengan termasuk disiplin dengan identitas gagal? Karena merupakan suatu yang tidak efektif, lalu merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, lalu menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kenapa ini yang disebut merampas hak menghargai dirinya? Karena dia merasa terpaksa karena adanya penghargaan. Wah, saya harus, kemarin sudah mendapatkan penghargaan, saya harus benar-benar disiplin karena kemarin sudah mendapat penghargaan. Jadi merasa terpaksa dah gitu. Lalu yang selanjutnya, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi itu termasuk gagal, yang sekarang ini termasuk disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ini sebagai ini konsekuensi ini. Yang pertama ini konsekuensi dan yang kedua restitusi. Konsekuensi ini seperti apa? Penguatan jangka pendek, perlu memonitor berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Lalu restitusi, murid bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada contoh dari hukuman atau konsekuensi. Contoh dari tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan disimak, lalu kita tentukan bersama ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, catat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya betul. Lalu yang nomor 2,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Termasuk konsekuensi atau larangan atau hukuman? Lebih ke hukuman juga kayaknya, Bu. Hukuman, ya, betul. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Termasuk hukumankah atau konsekuensi? Kalau untuk membersihkan coretan di meja tulis, lebih ke konsekuensi kayaknya. Ya, betul. Boleh saya tahu alasannya kenapa nih membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Alasannya kenapa Bapak memilih itu, sedangkan yang di atas nomor 1 dan 2 ini hukuman. Lebih ke kedisiplinan karena sudah menjadi aturan sekolah apa yang dilakukan atau yang siswa itu lakukan salah harus diperbaiki karena sudah ada aturan. Ya, jadi mengikuti aturan sekolah. Lalu yang ya betul sekali Pak. Lalu yang nomor 4 ya, kita lanjut. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Termasuk hukumankah atau konsekuensi? Nah, yang tadi, hukuman. Ciri-cirinya kan hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu salah di antara ciri-ciri dari hukuman. Nah, sekarang yang ini, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan sepatu ke sekolah, termasuk mana nih, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya betul. Lalu untuk yang nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya betul. Lalu yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman saat belajar. Sama kan konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bu? Menurut saya karena dia tidak disiplin saat belajar. Jadi karena sikap murid itu tidak disiplin, ya konsekuensinya salah satunya yaitu harus siap untuk ditegur guru atau dikasih Dikasih teguran ini, lah gitu. teguran ya konsekuensinya. Hmm. Kalau ya ada yang punya pendapat lain selain Ibu Risma? Begini lagi ya. Menurut saya, Bu, termasuk pada hukuman karena sudah tidak mentaati aturan sekolah. Ya, jadi di antara dua jawaban itu yang benar atau tepat itu hukuman. Kenapa lebih tepat hukuman? Hukuman itu kan yang seperti tadi nih, menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, itu salah satunya. Jadi yang kuncinya itu hukuman tuh berupa fisik, berupa hukuman fisik, itu hukuman. Kalau konsekuensi larinya ke tanggung jawab gitu. Nah, lalu untuk nomor 7, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Termasuk mana Sama nih? kayaknya itu untuk lebih ke hukuman itu, Bu. Hukuman, ya betul. Lalu yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman, ya kita lihat jawabannya. Nah, jadi yang konsekuensi hanya 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, dan yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi
selainnya ini hukuman. Jadi kuncinya yang tadi, kalau hukuman itu berupa fisik gitu. Jadi dia merasa tidak nyaman. Kalau yang konsekuensi ini larinya ke tanggung jawab, apa yang dia lakukan dia harus memperbaikinya. Tuh. Untuk selanjutnya pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama ini pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu ciri-ciri restitusi ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Lalu selanjutnya, masih ada nggak? Iya, Bu. Ya, untuk selanjutnya, perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman ini guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Lalu yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Lalu yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Lalu kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang keyakinan kelas, lalu merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, lalu menempelkan keyakinan kelas tersebut yang sudah tadi didiskusikan dan dirumuskan. Keyakinan kelas ini ada beberapa unsur. Yang pertama, disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. 3, saling menjaga kebersihan dan keindahan. 4, saling mencermati bersama. 5, saling membantu dan bekerja sama. 6, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. 7, selalu menerapkan 5S. Dan 8, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama ini lebih abstrak dari peraturan, kedua berupa pernyataan universal, 3 dibuat dalam bentuk kalimat positif agar mudah diingat, 5 sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, 5 semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Lalu ini ada segitiga restitusi. Dari tiga restitusi ini ada 3 tindakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lalu yang kedua ini dari segitiga restitusi menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimatnya. Lalu untuk yang ketiga ini dari segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Biasanya kalimat yang diungkapkan seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, untuk menanyakan keyakinan ini atau dari segitiga restitusi ini diharapkan atau nanti di akhir akan mendapatkan solusi dan akan melakukan perbaikan dari permasalahan yang telah dilakukan.
Nah, terima kasih. Sekian presentasi saya atau diseminasi malam ini. Apakah ada yang ditanyakan yang tidak dimengerti tentang disiplin positif? Cukup Ibu. Cukup ya? Bahasanya Sudah cukup, Bu, jelas ya? cukup jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, Bu warahmatullahi Rina. wabarakatuh. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Puji syukur marilah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara visualisasi budaya positif pandangan sejawat SDN Karya Bakti 4. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Karya Bakti 4, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta yang terhormat Wali Murid SDN Karya Bakti 4 yang Insya Allah dilindungi dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi dalam acara sosialisasi budaya positif pada dapat sejawat di SDN Karya Bakti. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yaitu Ibu Rina Diana Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dalam kegiatan kali ini, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN Karya Bakti 4. Mohon izin untuk memulai pemaparan hari ini. Saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata membangun kehidupan budaya positif, penerapan budaya positif. Di dalam konsep budaya positif ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ketiga restitusi. Dari 7 konsep yang tadi itu, saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila, dan praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman dan tahap perkembangannya. Nah, di sini juga berdasarkan profil pelajar Pancasila ada beberapa profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, berpikir kritis, lalu bertanggung jawab, gotong royong, dan berkebinekaan global. Lalu yang kedua, dari konsep yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya ketidaknyamanan, disiplin ini
Lalu yang kedua, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin ini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik ini dari dalam diri sendiri, ekstrinsik motivasi yang didukung dari lingkungan, bukan dari dalam diri sendiri. Lalu yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini diharapkan dia melakukan aturan yang melakukan disiplin pribadinya itu bukan karena adanya sokokan, kasih duit, lalu mau dia disiplin, lalu ada ancaman, awas nanti kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan dihukum maupun atau hukuman. Jadi tanpa itu diharapkan akan melakukan disiplin tersebut. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia dilakukan karena dengan tujuan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, seperti yang tadi contohnya. Jadi si anak mengerjakan PR dengan terpaksa karena PR itu takut besok kalau kamu jadi PR dihukum, disuruh berdiri di dalam kelas di depan kelas. Nah jadi si siswa ini akan melakukan disiplin diri ini karena takut dihukum tadi merupakan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari luar, jadi kan adanya hukuman, jadi dia semangat untuk melakukan adanya motivasi tersebut. Lalu yang kedua ini dengan tujuan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya mengerjakan pekerja, karena mengerjakan PR agar dapat nilai 100 gitu ya. Terus sama dikasih uangnya bisa dalam waktu bisa besoknya. Nah itu merupakan faktor motivasi ekstrinsik juga. Jadi siswa ini melakukan disiplin ini karena dia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik juga. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia dilakukan karena tujuan menghargai nilai kebajikan sendiri. Kebajikan itu kebaikan itu sendiri. Jadi untuk melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi bukan karena adanya imbalan, bukan karena adanya hukuman yang seperti tadi, itu ekstrinsik kedua. Yang ketiganya ini kan faktor intrinsik. Jadi faktor intrinsik merasa tanggung jawab. Oh ada PR, kewajiban saya mengerjakan PR. Jadi bukan mengerjakan PR karena adanya takut, rasa takut atau rasa takut. Itu faktor intrinsik. Untuk memunculkan motivasi di dalam diri seseorang, ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Salah satunya, pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu survival life, ya, atau bertahan hidup seperti butuh makan, butuh minum, kebutuhan psikologi. Nah, itu bertahan hidup. Misalkan dari bertahan hidup itu si anak datang ke sekolah, dia butuh sarapan. Dengan sarapan, kalau misalkan si anak tersebut tidak sarapan, perilakunya yang kita tahu seperti apa? Kalau anak belajar dengan perut kosong, tidak konsentrasi. Kadang karena dia rasa lapar, dengan tidak konsentrasi, pengen buru-buru istirahat. Jadi si anak ini membuat kegaduhan atau mengganggu temannya, bisa seperti itu. Itu kebutuhan dari bertahan hidup. Karena dia pengen buru-buru jajan, pengen buru-buru makan untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Karena dengan motivasi salah satunya ini kasih sayang dan rasa diterima ini,
Nanti dengan terpenuhinya ini, si siswa belajar pun akan merasa nyaman. Kayak misalkan tidak ada pembulian atau rasa diterima teman, dia bisa, oh dia nih apa sih teman saya, atau tidak memilah-milih teman. Lalu yang ketiga, penguasaan. Motivasi muncul karena kebutuhan dasar manusia. Itu salah satunya. Yang ketiga, penguasaan. Dari penguasaan, misalkan si murid menguasai suatu materi di dalam pembelajaran tersebut, si anak itu pasti akan lebih bersemangat dalam belajar. Misalkan motivasi intrinsiknya, si anak nih semangat dalam belajar membaca. Kebetulan saya di kelas 2. Nah, si anak belajar membaca ini belum menguasai belajar membaca. Itu belum ada motivasi dalam dirinya untuk lebih giat lagi belajar membaca. Faktor intrinsiknya itu dari luar. Misalkan guru memberi pujian dari si siswa, targetnya belum belajar membaca, minimal dia bisa mengeja. Nah, si guru memberikan motivasi dengan penghargaan. Wah, kamu sudah menguasai ini, menghafal, sudah bisa mengeja. Nah, dari situ, dari faktor ekstrinsik, penghargaan dari guru tersebut, muncullah kebutuhan dasar manusia, penguasaan tersebut. Si siswa tersebut menguasai atau hafal guru dan mengeja guru tersebut, adanya penghargaan dari guru, dia motivasi, jadi lebih semangat lagi belajarnya. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Kayak semacam belajar di kelas, si anak itu beda-beda cara belajarnya. Kadang pernah lihat ada yang belajar di meja, duduk di kursi, nulis di meja. Ada juga yang di lantai, ya. Ada yang sambil berdiri. Nah, itu mereka nyamannya seperti itu. Mereka merasa bebas, jadi lebih bersemangat atau termotivasi untuk menulis dan melakukan kegiatan belajar. Kecuali beda halnya dengan ada yang duduk, ada yang sambil berdiri. Guru, kamu harus duduk. Dia gak nyaman, karena gak nyaman belajar. Bagaimana? Tidak termotivasi untuk belajar. Gitu, tidak semangat lagi belajar. Lalu yang terakhir, kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Dengan rasa senang, belajar pasti akan berkesan. Dengan dia merasa senang, belajar pun dia pasti akan bermakna. Yang kelima ini posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi ini pelakunya atau pelaksananya ini kita sebagai guru. Kalau di sekolah bisa juga diterapkan di dalam rumah. Itu siapa yang menerapkannya? Orang tua. Di sekolah itu kan orang tua pengganti, orang tua kandung, guru. Nah, di sekolah jadi guru. Posisi kontrol restitusi guru yang pertama, penghukum. Cirinya lihat kalau penghukum, anak melakukan salah, kamu jangan begitu. Kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR, cepat berdiri di depan kelas dengan kaki satu, penghukum. Lalu yang kedua, kok kamu tidak mengerjakan PR? Jadi merasa si siswa yang tidak mengerjakan PR itu membuat dia merasa bersalah dengan kata-kata atau posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu posisi kontrol restitusi guru sebagai teman tidak mengerjakan PR. Ayolah, kamu lebih rajin lagi bikin PR-nya, beli buku. Nah, lalu yang keempat, pemantau. Apa yang sudah kamu lakukan? Memantau, jadi guru ini posisi kontrol restitusinya itu memantau siswa dalam mengerjakan PR sudah atau belum. Lalu sebagai manajer, ini yang lebih baik di antara keempat sebagai manajer. Jadi manajer ini si siswa si guru menerima atau manajer ini si guru membimbing siswa melakukan perubahan dari kesalahan
atau penyelewengan siswa terhadap aturan atau dari keyakinan sekolah. Nah, contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, guru lihat nih, siswa di upacara tidak pakai atribut lengkap, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu sebagai penghukum. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu, gitu. Jadi si siswa dengan kontrol membuat rasa bersalah, si siswa merasa malu, rasa bersalah punya. Saya nggak pakai atribut lengkap, ya kan? Jadi siswa ini merasa bersalah. Lalu posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Biasanya kalimatnya seperti ini. Ayolah yang tertib, buat berubah dengan kali itu tidak apa-apa kamu salah. Itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Biasanya si guru ini memberikan kalimat seperti kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Biasanya gitu. Lalu yang kelima, biasanya kalimat dan penerapan posisi kontrol ini sebagai manajer ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Semua pasti melakukan kesalahan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Maka kalimat penting ini dalam penerapan dengan siswa yang tidak lengkap menggunakan atribut. Apa kamu tahu kesalahanmu? Si siswa menjawab, tidak memakai atribut lengkap, Bu. Lalu guru bertanya lagi, pernah melakukan? Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu si guru berkata lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, si siswa berpikir, bagaimana nih caranya? Jadi adanya perubahan atau memperbaiki dari sebuah kesalahan. Nah, di sini ada contoh pernyataan kalimat. Jelas tidak Bapak Ibu Guru ya Pak? Bacaannya jelas tidak? Contoh kalimat atau pernyataan nomor 1, tentukan ini merupakan atau siapa yang mengatakan. Tadi ada 5 posisi kontrolnya sebagai apa tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus apa lagi? Pemantau, dan satu lagi manajer. Nah, di ke-11 pernyataan ini, mari kita sama-sama lakukan. Ini termasuk siapa sih yang menyatakan pernyataan ini? 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah, ya. Tuh, lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum? Penghukum. Lalu 3, ayolah lakukan bagi saya ya. Nah, 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Apa? Dan kelima, pemantau kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ada yang pemantau, ada yang teman, ada yang apa lagi jawabannya? Nah, terus yang selanjutnya, yang kelima ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer. Lalu yang ke-7, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini. Apa ini? Yang ada? Oh, nomor 6. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa ini? Penghukum kan? Membuat rasa bersalah kan? Membuat rasa bersalah. Jadi lama istirahatnya. Terus yang ke-7 tadi, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini. Betul. Lalu yang 8, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu?
Apa nih? Penghukum, membuat rasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Apa? Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu ini membuat rasa bersalah? Lalu yang 9, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Nah, lalu yang 10, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan membuat rasa bersalah. Lalu yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, ini. Ya. Yang betul semua? Nilai 100. Ya, lanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita masih tentang disiplin. Tadi kita sudah belajar, kita sudah memaparkan tentang motivasi dan disiplin. Disiplin ada dua macam. Ini dua macam. Konsep disiplinnya dengan identitas gagal. Kenapa disebut identitas gagal? Ini ada dua macam, hukuman dan penghargaan. Yang bagaimana sih disiplin dengan identitas gagal itu hukuman? Karena itu hukuman itu menyakitkan, merasa tidak nyaman, murid menjadi takut, merupakan sesuatu yang memaksa. Lalu murid menyembunyikan kesalahan dan murid ini menjadi rendah diri. Ya seperti tadi contohnya. Siswa tidak memakai atribut, dia disuruh berdiri di depan barisan. Gimana rasanya kalau kita di posisi si anak tersebut? Malu, sakit hatinya, lalu rasa tidak nyaman, ya pasti karena dia berdiri di depan barisan sendiri dan ngeliatin teman-teman pas menjadi pusat perhatian, dan murid pun merasa takut. Lalu memaksa, si anak nggak mau pun harus dipaksa berdiri di depan barisan. Dan murid itu menyembunyikan kesalahan tersebut. Lalu murid menjadi rendah diri dari rasa kejadian yang tadi, hukuman yang jadi malu, jadi merasa rendah diri. Lalu konsep disiplin dengan identitas gagal ini masalah di antaranya. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini kenapa disebut identitas gagal? Yang pertama itu tidak efektif. Jadi si siswa tidak efektif kenapa? Kalau tidak dikasih penghargaan, dia tidak termotivasi untuk melakukan disiplin tersebut. Kayak tadi ngerjain nggak dikasih reward atau nggak dikasih hadiah, nggak ngerjain atau kayak tadi tidak menggunakan atribut upacara, tidak ada reward. Misalkan bagus, sudah lengkap atributnya gitu, jadi tidak efektif dari menggunakan penghargaan. Lalu merusak hubungan atau sifat iri. Kenapa? Dengan merusak hubungan atau sifat iri, dengan si siswa sering diberikan hadiah, siswa yang satunya lagi atau yang lainnya yang tidak mendapatkan penghargaan, dia merasa iri. Dia mah dikasih penghargaan dulu, dikasih ujian dulu sama guru gitu. Lalu yang ketiganya mematikan kreativitas. Biasanya juga dia yang nilai 100, biasanya juga dia yang suka dipuji sama guru. Jadi si anak yang tidak terbiasa dengan penghargaan, dia akan patah motivasinya. Jadi gue gak bakalan, saya mah udah biasa gak bakalan dipuji. Kalau pasti dia selalu lagi seperti itu. Nah, ini penghukum dengan sistem ranking. Dan yang tidak mendapatkan ranking seperti tadi yang saya jelaskan, pasti yang dikasih ujian guru kelas ada yang ranking 1, jadi merasa ada rasa iri juga. Lalu berapa sikap menghargai dirinya? Dan tadi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan, jadi kurang menghargai dirinya, menerima motivasi ini tidak bisa seperti dia, tidak ada seperti itu. Jadi berapa saat menghargai diri. Lalu yang tadi dengan identitas gagal, yang
kebalikannya. Kebalikan dari gagal yaitu sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ini konsekuensi. Konsekuensi ini apa? Penguatan. Terus perlu memonitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, penguatan jangka pendek. Artinya apa ini? Kayak misalnya siswa lagi belajar, terus satu anak lagi konsentrasi menulis. Satu anak karena kebutuhan dasar manusianya yang nanti tidak terpenuhi, maka udah si anaknya lagi konsentrasi, coret-coret kalau bukunya. Ada pernah kamu itu kasus seperti itu. Nah, jadi dari situ si siswa yang mencoret-coret harus diberi arahan, tanggung jawab. Kamu sudah mencoret, apa yang sudah kamu lakukan? Ditanya kenapa, lalu apa yang kamu lakukan dengan itu? Harus dapat diminta untuk menghapus coretan yang tadi dia lakukan kepada buku temannya. Ataupun kalau misalkan sampai rusak, mengganti buku yang sudah dia rusak. Itu konsekuensi. Jadi aksen pasti menimbulkan rasa tanggung jawab si anak yang melakukan kesalahan tadi. Lalu yang kedua dari identitas sukses ini restitusi. Dari restitusi ini murid bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, jangka panjang, murid menghormati dirinya dengan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, atau murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, yang ini restitusi hampir sama dengan konsekuensi, tapi lebih ke arah perbaikan kalau restitusi. Si siswa sendiri yang mencari solusi bersama dengan memperbaiki dirinya sendiri. Kayak macam ini. Jadi murid bertanggung jawab pada perilakunya. Yang tadi di atas saya jelaskan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki perilaku kamu. Jadi dia inisiatif sendiri. Saya hapus dulu. Dan apa yang nanti kamu akan lakukan, saya tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu restitusi. Jadi untuk fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu selanjutnya, nah ini dari yang tadi hukuman dan konsekuensi. Ada dua jawaban, kita tentukan dari tindakan dulu. Kita tentukan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Pertama, catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah hukuman ataukah konsekuensi? Ya, konsekuensi. Karena tidak menyakitkan. Ya, kalau hukuman kan tadi ciri yang khas banget itu menyakitkan. Ya. Lalu ada keterkaitannya juga, kenapa dia jadi konsekuensi? Dia lebih tanggung jawab lagi, jadi nanti ada tulisannya jadi bagus gitu. Lalu yang kedua, tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Kalau misalkan tadi mengelilingi, ini betul ya hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah dalam pelajaran PJ Topak. Konsekuensi. Misalkan yang pertama ya pelajaran PJ Topak terlambat. Kan PJ Topak mah ngolah fisik ya. Itu ada kaitannya dengan materi. Bukan berarti itu selalu hukuman. Yang lain itu tapi dia ada kaitannya dengan pelajaran yang sedang dilakukan seperti itu. Lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan. Konsekuensi kah atau hukuman kah? Apa tuh? Konsekuensi, kayak contoh tadi yang coret-coret buku
Bu. Ya, konsekuensi kamu yang melakukan coretan berarti kamu juga yang harus membersihkan. Lalu yang keempat, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan sepatu sekolah. Hukuman. Lalu yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 tengah bolong siang karena mengobrol dengan teman saat belajar. Tujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, konsekuensi atau hukuman. Apa nih? Tidak, di sini tidak ada keterangan berkaitan dengan materi atau ya. Kira-kira apa? Hukuman. Lalu yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, ini jawabannya. Ya. Betul semua ya? Lalu konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu ciri-ciri restitusi ini seperti apa? 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lalu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini seperti yang tadi sudah dipaparkan, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Si siswa yang tadi tidak mengerjakan PR ditanya tuh, nanti apa yang akan kamu lakukan? Si siswa menjawab, saya akan lebih giat lagi belajar dan mengerjakan PR. Lalu memperbaiki hubungan. Lalu tawaran bukan paksaan. Guru lebih meminta siswa sendiri yang memberikan tindakan apa yang akan siswa tersebut lakukan ke depannya. Nah, perbedaan tadi kita sudah jelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman. Yang pertama hukuman. Guru menghukum siswa tersebut dengan mengangkat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman seperti itu. Lalu yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Misalkan si siswa tidak mengerjakan PR, tidak mengumpulkan PR. Kalau hukuman ya disuruh hormat sepanjang waktu yang ditentukan. Konsekuensi ya siswa tidak mengumpulkan PR atau tidak mengerjakan PR. Guru meminta nanti jam istirahat kamu mengerjakan PR. Dan kemarin kamu tidak kerjakan. Jadi ada waktu untuk mengerjakan PR tersebut. Itu konsekuensi. Lalu yang ketiga restitusi. Siswa tidak mengerjakan PR, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya si siswa dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Contohnya seperti apa restitusi? Dipanggil siswa tersebut.
Ibu lihat kalau tidak mengumpulkan PR. Apakah Ibu boleh tahu apa alasannya? Mungkin si siswa alasannya dia tidurnya larut malam misalkan gitu ya, atau lupa. Lalu ditanya lagi si siswa, jadi si guru ini terbuka menerima alasan si siswa ini bisa mengerjakan PR ini apa. Lalu selanjutnya si guru menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh kamu. Si siswa tersebut menjawab, tidak disiplin dalam belajar kan, atau tidak disiplin dalam memanfaatkan waktu kan, misalkan gitu. Lalu si guru bertanya, apa kedepannya yang akan kamu lakukan? Misalkan si siswa dia mencari apa nih solusinya supaya saya bisa mengukur. Saya akan mengerjakan PR setelah pulang sekolah, misalkan itu contohnya. Lalu apa nih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kayak tadi tuh berbeda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa juga? Untuk apa? Keselamatan. Itu keyakinan kita. Kita pergi jauh nih naik motor, harus pakai helm, ya kan? Untuk apa? Untuk keselamatan kita di perjalanan. Nah, terus yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Kalau mau makan harus cuci tangan, apalagi waktu saat pandemi harus pakai masker juga. Kenapa nih? Keyakinan apa nih yang ada di dalam ini? Keyakinan kelasnya keyakinan ini. Kesehatan. Nah, jadi di antara dua contoh ini itu ada dua keyakinan. Keyakinan untuk keselamatan dan keyakinan untuk kesehatan. Itu keyakinan kelas. Lalu kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, yang tadi keyakinan kelas kan contoh yang paling umum itu membuat memakai helm dan menggunakan masker atau cuci tangan. Kalau di kelas, bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas? Tetap kita diskusi dengan warga kelas, guru dan siswa. Ayo sebutkan anak-anak peraturan di dalam kelas kita ini apa saja. Pasti si anak akan menjawab, tidak boleh ngobrol bu di dalam kelas, misalkan gitu. Tidak boleh bercanda bu, tidak boleh berantem. Nah, kita diskusi tentang keyakinan kelas dari aturan-aturan yang tidak boleh dirubah menjadi kalimat positif. Tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata jangan membuang sampah. Jadi dihilangkan itu menjadi misalkan membuang sampah pada tempatnya. Lalu apa sih? Belajar yang tertib misalkan gitu, itu menjadi kalimat positif. Lalu setelah itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang tadi misalkan tidak boleh bercanda, kan dirubah menjadi tertib dalam belajar. Dirubah belajar dengan tertib. Lalu setelah itu kita buat si keyakinan kelas itu di dalam kelas atau membuat seperti poster. Setelah membuat poster di antara keyakinan yang tadi dibuat oleh siswa, ditempel di poster, kita buat apa sih keyakinan si anak tersebut? Apakah jam jempol, apakah tanda tangan, baru ditempel. Jadi si siswa ini merasa, ini loh keyakinan yang sudah saya buat, ini loh keyakinan yang sudah saya terapkan, dan ini loh keyakinan di dalam kelas yang harus saya lakukan, saya terapkan setiap hari. Jadi mereka merasa apa keyakinan yang mereka buat, keyakinan mereka juga yang akan melaksanakannya. Nah, di sini ada beberapa unsur keyakinan kelas yang tadi yang akan ditempel itu seperti misalkan disiplin waktu, lalu belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling membantu bersama. Lalu yang kelima, saling membantu dan bekerja sama.
Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, selalu menerapkan 5S. Ada yang tahu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Lalu yang ke-8, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Kadang si anak kalau dikasih materi sedikit kebanyakan udah komplain gitu ya. Jadi mereka kalau dia sudah lemah pasti tidak akan banyak komplain. Nah, lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas seperti yang tadi? Ini pertama, lebih abstrak dan dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal untuk semua. Jadi tidak dikhususkan untuk si A, tidak dikhususkan untuk si B. Gitu. Lalu yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif agar mudah diingat. Lalu yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinannya ini yang harus sesuai dengan sekolah kita. Misalkan sekolah kita banyak sampah, jadi di situ keyakinannya menjaga lingkungan sekolah, menjaga lingkungan kelas dan sekolah. Lalu nomor 5, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah. Jangan cuma guru sama murid yang di dalam kelas saja, tapi libatkan juga orang tua juga, kepala sekolah, pedagang juga, karena kan sampah ada satu pautnya dengan pedagang juga kan, gitu. Lalu orang tua juga, kenapa? Orang tua pun menanamkan seperti di awal saya katakan, bukan hanya di sekolah bisa diterapkan budaya positif ini, tetapi di rumah juga, gitu. Jadi supaya muncul atau timbul motivasi intrinsik di dalam siswa tersebut. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang tadi di depan saya paparkan untuk apa? Mencari solusi, memperbaiki dari suatu permasalahan atau belajar dari suatu masalah atau suatu kesalahan. Pertama itu memvalidasi tindakan yang salah. Si anak melakukan kesalahan atau melanggar suatu keyakinan. Kita tanya nih, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu kalimat yang kedua, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita validasi tindakan yang salah tersebut, yang kedua, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setelah itu, kita akan menanyakan keyakinan siswa. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu, contohnya lagi, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, dari restitusi ini, kalau ketiga yang sudah terlewati, permasalahan akan terselesaikan dengan adanya solusi dan perbaikan dari siswa itu sendiri. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan dalam aksi nyata pembuatan ini restitusi, contoh restitusi.
kasus yang pertama. Nah, ini contoh untuk pembuatan keyakinan kelas. Karena ini siswa kelas rendah, jadi saya membantu untuk menuliskan terkait keyakinan kelas di dalam whiteboard. Siapa si Adi paling ya? Adi apa si Alif suaranya?
keyakinan di dalam kelas. Jadi aturan biasanya kan tidak boleh membuang sampah. Itu aturan ya. Dulu kan aturan seperti itu. Nah sekarang untuk menjadi keyakinan kelas kita perlu menjadi kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh dihilangkan gitu. Jadi tidak ada larangan, tapi anjuran dan anjuran. Ya, kayak macam zaman dulu itu tata tertib sekolah. Lalu peraturan. Nah sekarang disebutnya keyakinan kelas, berdasar lagi ke dalam diri siswa tersebut. Dulu kan aturan sudah ada tertempel kelas kan gitu ya. Kalau sekarang kita diskusikan dulu dengan siswa, dibuat dulu kalimat positif seperti tadi. Setelah kalimat positif dibuat, tentukan keyakinan kelasnya apa saja nih, ya saling menghormati, menjaga kebersihan, ya kan menjaga kebersihan. Ya, salah satunya yang piket, membawa sampah pada tempatnya, gitu. Terus saling menghormati itu apa salah satunya? Berarti tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek teman. Kan tadi panjang tuh sih anak pada menjawabnya ya. Pernyataan dari aturan tuh kita kasih lagi menjadi keyakinan agar harus siswa. Nah setelah itu kita buat poster dari unsur-unsur keyakinan itu kita buat masukkan ke dalam poster. Setelah itu kita sebelum ditempel ke dinding mereka diminta cap jari kalau saya itu stempel jempol. Iya. Ya, terima kasih. Itu pemaparan dari saya dan aksi nyata yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Di sini pun ada video restitusi, tapi tidak bisa diputar. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang kurang jelas atau ada yang penambahan dari Bapak Guru Eka? Jelas. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina, Ibu para murid dan Ibu guru, mohon maaf sekedar menanggapi sedikit. Berarti untuk penerapan disiplin di sekolah atau kelas itu lebih diutamakan itu sumbernya dari siswa dulu ya. Ya, sekarang itu bukan dari sekolah peraturan itu, tapi lebih dari siswa yang punya inisiatif, punya ide. Kita harus begini, kita harus begini gitu. Namun pada kenyataannya yang sering kita hadapi di sekolah itu kita sebetulnya sudah ada sumber-sumber dari siswa itu. Namun pada penerapan itu seringkali disalahartikan, terutama orang murid yang sering kita terkala. Yang siswa misalkan dia itu menginginkan belajar, yang baik tulis, kita kasih bahas siswa. Tapi setelah pulang, kadang-kadang itu wali murid itu salah tangkap. Dalam artian ini harusnya dihukum, artinya nulis banyak. Padahal dari siswa sendiri kan. Ya, nah ini dulunya kerjasama antara pihak sekolah dengan wali murid. Ya, kemudian disitu ya kayak tadi piket. Di situ dari siswa sudah inisiatif siswa itu buang sampah. Tapi begitu ada wali murid ikut, ya terima anaknya dia balik lagi buang sampah. Udah kita nggak dulu gitu ya, inisiatif sendiri. Anak saya lagi dulu kok. Ya mereka itu bagaimana itu solusi? Terima kasih Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Mohon izin untuk memberikan sedikit mungkin jawaban menurut saya. Dan alhamdulillah di sini kita kedatangan dari wali murid juga,
guru-guru rekan sekolah SD dari Waktu dan rekan sejawat juga yang lain. Jadi di sini mungkin dari permasalahan yang tadi Bapak paparkan itu bagaimana gitu ya supaya si siswa dan si wali murid ini tidak salah paham dengan apa yang sudah diberikan oleh guru. Nah, ini pentingnya seperti ini, adanya sosialisasi. Jadi bukan hanya guru saja yang mengetahui ilmu-ilmu tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi si wali murid, oh ini loh budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Jadi saya pun harus mendukung. Gitu. Kayak tadi saya bilang di depan, ini bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah. Jadi dua-duanya berperan. Guru berperan atau warga sekitar juga berperan, di rumah pun orang tua berperan. Berperannya apa? Dalam memenuhi kebutuhan dasar manusianya tadi, yang 5 itu. Misalkan yang dari kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, si anak diberi bekal, sarapan. Nah, terus sama untuk masalah-permasalahan PR, ya, itu ada salah satunya dari kurangnya rasa diterima atau rasa kasih sayang. Bisa dari situ, bisa dari penguasaan, penguasaan siswa. Si siswa merasa PR tersebut tidak menguasai, jadi dia tidak bilang ke orang tuanya, atau orang tua salah paham karena tidak adanya sosialisasi yang seperti ini kita. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi, wali murid pun pasti akan paham ini demi kebaikan anaknya juga untuk depannya gitu. Nantinya bakal ada seperti profil pelajar Pancasila yang terdiri dari itu mandiri seperti itu. Terus untuk masalah piket, anak saya piket gitu ya, capek, memang nggak pernah. Mungkin nanti setelah sosialisasi adanya dukungan orang tua, pengertian orang tua, anaknya nanti ke depan akan mandiri. Jadi selain dia piket di sekolah, di rumah pun orang tua akan melatih dengan membantu orang tuanya menyapu sesuai kemampuan si anak tersebut. Jadi intinya perlunya ada sosialisasi kepada wali murid tersebut. Ya, cukup Pak? Ada lagi pertanyaan atau pendapat? Ini guru kalau siswa memiliki prestasi menjadi senior, maka guru harusnya memiliki ujian penguatan agar mereka termotivasi sebenarnya. Sekarang kan tidak boleh gitu, ya. Yang hari itu katanya tidak boleh memuji, nanti ada teman yang merasa diri itu gimana? Ya, terima kasih. Mungkin yang dimaksud oleh saya memuji itu, memujinya jangan terlalu berlebihan atau sesuai dengan apa yang didapat oleh siswa tersebut, sesuai dengan prestasinya. Jangan misalkan berlebihan, ini karena ranking 1, lalu dia terus dikasih penghargaan terus gitu ya. Jadi mematahkan motivasi si siswa yang tidak mendapatkan ranking. Karena kan sekarang kurikulum merdeka di awal itu tidak ada yang keterangan untuk ranking. Ya Bapak Ibu ya, waktu pembagian rapor juga wali murid malah bertanya, sudah berkali-kali dijelaskan maupun secara riset ataupun bagaimana, tetap saja penasaran tuh dengan ranking tersebut. Nah, untuk masalah pengujian, saya juga pribadi pernah menguji, tapi mengujinya tidak secara berlebihan. Dimaksudkan ujian tersebut itu untuk memotivasi siswa lebih semangat lagi. Kayak tidak pernah buatnya saya pernah si anak nih pasif dalam belajar. Nah, anak kenapa dia kemampuan membacanya kurang. Tapi saya gali-gali inovasinya, berhitungnya dia bisa. Nah, di berhitungnya saya puji. Ternyata kamu bisa loh matematika. Semenjak itu banyak dia mulai lihat, jadi ada imbasnya. Tadinya dia belum lancar membaca, jadi dia lebih semangat belajar membaca. Iya. Iya.
pujian ya. Jadi jangan terlalu memuji yang berlebihan kan. Si anak itu telah apa? Diagung-agungkan, terlalu diagung-agungkan, terlalu dipuji gitu. Jadi si anak yang tadinya udah dia merasa tadi akhirnya dari kata semangatnya apa sih dia kok yang ini dapat pujian, pasti dia kok yang dapat juara, seperti itu. Setiap anak yang misalkan ada perubahan yang tadinya nulisnya kurang rapi, ketika rapi dia pasti itu sekarang sebenarnya semangat ya, gitu kan? Iya, nggak hanya ke satu anak gitu. Iya. Boleh kan begitu? Iya, boleh. Ya, itu kan termasuk motivasi ekstrinsik. Ya, yang akan menimbulkan motivasi intrinsik. Iya. Nah, tidak ini lagi ada tambahan. Ya, itu Bu, saya mau nanya ya. Kalau misalkan itu kan keyakinan kelas ya. Kalau sama kesepakatan kelas, keyakinan dan kesepakatan kelas itu apakah sama atau berbeda ya? Soalnya pengalaman ya baru kemarin buat kesepakatan kelas kan katanya jangan ada kata jangan bertengkar, jangan apa sih mengejek orang tua biasanya gitu anak-anaknya. Nah itu yang mau saya tanyakan, apakah sama keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Terus kalau misalkan kesepakatan kelas itu apakah isi anjuran juga kata-katanya harus pakai jangan pakai kan jangan gitu ya? Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kesepakatan dengan keyakinan. Yang kalau dengan kesepakatan itu kita menyepakati. Nah, tadi itu ada 5 tahap itu kan ya. Yang pertama kan menyepakati apa nih aturan-aturan. Mereka sendiri kan tadi yang menyebutkan, ya, menyebutkan. Nah dari kesepakatan tersebut, gitu ya, aturan yang mereka sepakati ini itu diubah menjadi kalimat positif, menghilangkan kata negatifnya menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah, diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya, gitu. Nah kita ubah lagi itu menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini apa? Kan banyak nih, tidak boleh bertengkar, tidak boleh apalagi mengejek. Itu maksudnya apa? Saling menghormati, lebih simpel kalimatnya, lebih simpel dan lebih gampang paham, gampang diingat sama si siswa. Nah itu keyakinan dan kesepakatan kita sepakati. Si siswa setuju, guru setuju, warga sekitar setuju, sepakat kan? Dirubah jadi keyakinan kelas karena mereka sendiri yang buat, yakin dengan aturan apa? Dengan kata-kata itu, kalimat ini mereka buat sendiri. Apa sih muncul dari diri sendiri untuk melakukan atau melaksanakan menerapkan yang mereka sepakati. Bahasanya aja dirubah dan lebih dalam lagi intinya dalam diri anak sendiri. Beda halnya dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang boleh beli online. Tapi siswa cuma melihat doang, baca doang, nggak ingat. Beda halnya walaupun mereka tidak ingat semuanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mereka buat, tapi mereka ada nyangkut-nyangkutnya. Oh iya, yang mereka sebutkan kayak tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh iya, harus mereka membuang sampah pada tempatnya. Tuh misalkan, itu. Dan ini juga ada lagi? Ada ya? Sudah cukup jelas ya? Ya, terima kasih. Acara hari ini, pemaparan saya hari ini selesai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.